Juru taktik Sinteyong telah merilis nama-nama pemain yang dipanggil untuk bergabung dengan training camp Timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023. Sinteyong tercatat membawa 5 penyerang. Ia melalui PSSI bermula ini merilis 30 nama yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk menjalani latihan jelang partisipasi Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia U20 2023 pada Maret mendatang. Rencananya, pemusatan latihan ini sendiri akan digelar di Jakarta, yakni pada tanggal 1 hingga tanggal 18 Februari 2023 nanti. Seluruh pemain yang dipanggil itu pun menempati beragam posisi. Salah satunya adalah lini serang atau posisi penyerang. Posisi ini dianggap paling vital oleh Sinteyong dikarenakan minimnya penyerang lokal yang punya ketajaman mumpuni. Apalagi di ajang sekelas Piala Asia U20, Timnas Indonesia U20 harus memiliki penyerang tajam yang haus gol demi bisa meraih kemenangan. Di pemusatan latihan kali ini terdapat 5 penyerang yang dipanggil ke Timnas Indonesia U20. Kira-kira siapa saja pemain tersebut? Pertama, Hoki Caraka. Hoki Caraka merupakan salah satu penyerang muda yang kerap dipanggil Sinteyong baik di Piala AFF U19 2022 dan kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu. Penyerang milik PSS Sleman itu pun mampu menjawab kepercayaan Sinteyong dengan rajin mencetak gol bagi Timnas Indonesia U19 dan U20. Kedua, Rabani Tasnim. Selain Hoki Caraka, Sinteyong juga kerap mengandalkan sosok Rabani Tasnim di Timnas Indonesia U19 dan U20. Kepercayaan yang diberikan pun mampu dijawab oleh Rabani Tasnim dengan baik, salah satunya menjadi penentu kelolosan Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 2023. Ketiga, Alfrianto Niko. Jika para penyerang Timnas Indonesia U20 urung mencetak gol, Sinteyong masih punya pilihan dari lini sayapnya pada sosok Alfrianto Niko. Pemain berusia 18 tahun ini pun mampu membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang sayap tajam dengan kelontoran golnya bagi klub dan Timnas Indonesia U20. Keempat, Ronaldo Kuate. Sinteyong juga punya penyerang lubang tajam yang bisa beroperasi sebagai winger pada diri pemain keturunan Ronaldo Kuate. Meski sempat mendapat kritik, talenta Ronaldo Kuate tak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi ia juga telah menunjukkan kapasitasnya menjebol gawang lawan. Dan kelima, Arkan Kaka. Sinteyong merupakan pelatih yang gemar bereksperimen dalam memilih pemain. Salah satunya memanggil penyerang Timnas Indonesia U16 Arkan Kaka. Pemain yang baru berusia 15 tahun ini dianggap sebagai salah satu penyerang masa depan karena kemampuannya mencetak gol, terutama saat membawa Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 pada 2022 lalu. Lebih lanjut, kali ini Hoki memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20 untuk menjalani TC di Jakarta. Hoki Caraka mulai dikenal publik ketika membela Timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2022. Kala itu dia tampil gemilang di sepanjang turnamen. Dia pun ikut membantu tim Garuda Muda menang telak 7-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada 4 Juli 2022. 4 gol diantaranya dicetak oleh pemain berusia 18 tahun itu. Performa big striker berpostur 186 cm itu berlanjut di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Saat itu dia jadi faktor kemenangan Timnas Indonesia U20 dengan mencetak hat-trick ke gawang Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara di level klub, Hoki tampil 10 kali atau 447 menit bermain bersama PSS Sleman di BRI Liga 1. Ia menjalani debutnya pada 25 September 2021, tepatnya ketika PSS menghadapi Madura United sebagai pengganti Arsyad Yuskiantoro pada menit ke-59. Luka Ivering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki Titisan Van Dijk. Luka Ivering memiliki kemungkinan besar berseragam Timnas Indonesia di masa depan, sebab pesepak bola keturunan ini tengah meniti karir cemerlang di tim senior FC20. Jauh sebelum itu, Luka Ivering mengawali debutnya bersama Akademi FC20 pada 2012 lalu. Winger kanan klub si merah ini diketahui memiliki darah Indonesia. Timnas Indonesia pun mulai melirik pemain muda berusia 21 tahun itu. Pengalamannya memperkuat klub Belanda menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia di masa depan. Lantas, seperti apa sosok Luka Ivering? Berikut profil Luka Ivering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk. Luka Ivering merupakan pesepak bola Belanda yang lahir di Diepenveen 9 Februari 2001. Pesepak bola berusia 21 tahun ini menempati posisi sebagai fullback dan bek kanan. Luka Ivering bermain sepak bola kala berusia 5 tahun. Saat itu, ia mulai bergabung dengan DSC Diepenveen. Kemampuannya yang menakjubkan pun membuat FC20 memboyongnya pada tahun 2012. Untuk menjadi bagian dari FC20, Ivering harus mengikuti serangkaian tes. Ivering akhirnya lolos pada usia 11 tahun setelah beberapa kali mencoba.
Dan dari situlah karirnya di FC20 terus meroket ke tim kelompok usia. Pesepak bola berbakat itu telah membukukan 2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan bersama FC20 U17. Ketika bergabung dengan FC20 U19, Ivering telah membukukan 2 gol sebagai pemain bertahan. Luka Ivering mengaku memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah. Tidak heran profil Luka Ivering menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia, karena ia kerap dijuluki titisan Van Dijk. Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah, ternyata Ivering belum pernah bertemu dengan sang ayah secara langsung. Ia mengungkapkannya dalam satu wawancaranya. Garis keturunan ini memungkinkan timnas Indonesia menggait Luka Ivering di masa depan. Luka Ivering merasa sangat terhormat jika suatu saat dapat berseragam timnas Indonesia. Pesepak bola FC20 ini pernah menyatakan kesiapannya membela skuad Garuda. Di sisi lain, nama Dayne Gantenaar tengah menjadi perbincangan publik setelah diisukan masuk dalam daftar calon pemain naturalisasi bidikan Sinteyong dan PSSI. Dayne Gantenaar yang merupakan kiper kelahiran Belanda 21 tahun lalu diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Hal itu membuat dirinya memenuhi kriteria proyek naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia. Guna membentuk skuad timnas Indonesia yang mumpuni, PSSI dan Sinteyong bekerja sama membangun tim dengan sederet pemain keturunan dan naturalisasi. Sederet nama seperti Elkan Bagot, Jack Brown, Justin Hubner, dan Ivar Jenner sudah masuk dalam daftar pemain dengan kriteria tersebut. Beberapa di antaranya bahkan sudah berseragam merah putih dan membela timnas Indonesia di ajang bergengsi Asia Tenggara. Kini muncul sosok Dayne Gantenaar, pemain yang berposisi sebagai kiper dan dinilai sebagai pesaing sepadan bagi Muhammad Adi Satrio. Pemuda kelahiran 18 Juni 2001 ini lahir di Belanda. Meski begitu, dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia dari sang ayah. Dayne merupakan mantan kiper Ajax Amsterdam, tetapi kini bermain untuk AFC Amsterdam U21 di Ouderkerk muda untuk sebuah tim di daerah kelahirannya SV Blauw-Wit, dan menariknya ia pertama kali terjun ke sepak bola tidak sebagai seorang kiper. Bermain sebagai striker saat bergabung dengan SV Ouderkerk, barulah di saat usianya menginjak 11 tahun mulai banting setir menjadi seorang kiper dan berlanjut hingga usianya 18 tahun. Setelahnya, dia bermain untuk Ouderkerk sebelum hijrah ke Jong Ajax pada 2011 dan berturut-turut naik tingkat ke U17, U18 sebelum hengkang ke klub UIE Al-Wahda FC pada 2019 sebelum ke Amsterdam FC U21 sejak 2021. Memiliki postur setinggi 180 cm memudahkan Dayne menjaga gawangnya tak kebobolan. Karena itulah sosoknya dianggap pantas berada di skuad timnas Indonesia U20.